Dasar-dasar kestabilan lereng. Tambang terbuka merupakan metode penambangan yang sangat cost-efektif dan memungkinkan mekanisasi secara intensif dan produksi besar. Di dalam operasi penambangan, masalah kestabilan lereng akan ditemukan pada penggalian tambang terbuka. Kestabilan dari suatu lereng diatur oleh kondisi pada lokasi tersebut, teknik penggalian yang digunakan pada saat pembuatan lereng, dan kondisi air tanah tersebut. Analisis kestabilan lereng mensyaratkan yang pertama, database geologi, yang kedua model hidrogeologi, yang ketiga estimasi kekuatan dan karakteristik deformasi massa batuan dan bidang diskontinu, yang keempat pemahaman gaya-gaya eksternal, misalnya yang berhubungan dengan gempa bumi yang mungkin terjadi pada lereng. Model geologi. Model geologi komprehensif mutlak diperlukan untuk perancangan lereng. Tanpa model tersebut, perancang lereng harus menggunakan data empiris kasar sehingga kegunaan rancangan diragukan, kecuali untuk evaluasi pra-kelayakan yang sangat sederhana. Paket-paket program perencanaan tambang memungkinkan konstruksi dan visualisasi model-model komprehensif yang dapat mengandung yang pertama informasi geologi dan struktur geologi, yang kedua distribusi kadar biji dan kualitas batu bara, yang ketiga distribusi air, dan yang keempat variasi sifat geoteknik. Berikut adalah jenis longsoran. Yang pertama ada longsoran busur, jenis longsoran yang sering ditemui di alam dengan tipikal longsoran berupa tanah. Sedangkan pada batuan keras, jenis longsoran ini hanya dapat terjadi jika batuan tersebut sudah lapuk dan mempunyai bidang-bidang diskontinu yang rapat ataupun terus sepanjang bagian lereng sehingga menyebabkan longsoran geser di permukaan. Yang kedua adalah longsoran bidang, suatu longsoran batuan yang terjadi di sepanjang bidang luncur yang di bagian rata. Bidang luncur tersebut dapat berupa bidang kekar, rekahan, maupun bidang berlapisan batuan. Yang ketiga ada longsoran baji, terjadi pada suatu batuan jika lebih dari satu bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan. Sudut perpotongan antara bidang lemah tersebut lebih besar dari sudut geser dalam batuannya. Bidang lemah ini dapat berupa bidang sesar, rekahan, maupun bidang perlapisan. Dan yang keempat adalah longsoran guling, terjadi pada batuan yang keras dan memiliki lereng terjal dengan bidang-bidang lemah yang agak tegak atau hampir tegak dan arahnya berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Longsoran ini bisa terbentuk blok atau bertingkat. Kondisi untuk mengelincir atau meluncur ditentukan oleh sudut geser dalam dan kemiringan bidang luncurnya. Tinggi, balok, dan lebar balok terletak pada bidang miring. Berikut adalah perhitungan faktor keamanan dengan rumus FK A per B sama dengan sigma 1 ditambah sigma 3 dibagi 2 sin theta ditambah C cos theta dibagi sigma 1 dikurang sigma 3 dibagi 2. Selanjutnya adalah faktor keamanan lereng. Yang pertama, faktor keamanan kurang dari 1,7 akan terjadi longsoran biasa atau sering. Lalu yang kedua, faktor keamanan antara 1,7 sampai 1,25 yang terjadi adalah longsoran pernah terjadi atau kelas kritis. Yang ketiga adalah faktor keamanan yang lebih dari 1,25 yang terjadi adalah longsoran jarang terjadi atau kelas stabil. Perancangan lereng. Dalam perancangan lereng harus memperhatikan yang pertama peranan struktur mayor, yang kedua perkiraan kekuatan massa batuan, yang ketiga adalah pengaruh alterasi, yang keempat pengaruh air tanah, yang kelima tegangan in situ, yang keenam kerusakan akibat peledakan, yang ketujuh yaitu faktor keamanan. Manajemen lereng. Pada setiap tambang terbuka, sejumlah ketidakstabilan lereng dapat terjadi di sejumlah lokasi pada waktu tertentu. Ketidakadaan kestabilan merupakan tanda dari rancangan lereng yang terlalu konservatif dan menunjukkan manajemen tambang yang tidak efisien. Maka dari itu mutlak diperlukan bahwa engineering geologis, geotechnical engineer, dan mine planner selalu bekerja sama untuk menjamin bahwa data yang sesuai dikumpulkan. Kedua, analisis yang sesuai dilakukan. Yang ketiga, rancangan lereng secara jelas disampaikan dan dimengerti ke perencana tambang dan operator. Yang keempat, program pemantauan lereng yang baik digunakan untuk pemantauan lereng selama umur tambang. Hai, saya Tiara Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kestabilan lereng.
Gerakan tanah merupakan salah satu gerakan murni lereng oleh massa tanah atau batuan penyusunan lereng akibat tangguhnya kestabilan tanah atau batuan penyusunan lereng. Analisis stabilitas lereng meliputi konsep kemantapan lereng, yaitu penerapan pengetahuan mengenai kekuatan geser tanah dan keseimbangan batas plastis. Kestabilan lereng dipengaruhi oleh yaitu ada tingkat pelapukan, struktur geologi, geometri lereng, karakteristik material pembentuk lereng, kondisi air tanah, beban statistik dan atau dinamik. Lalu metode analisis kestabilan lereng yaitu metode keseimbangan batas, metode numerik, dan metode empirik. Selanjutnya itu metode analisa kestabilan lereng. Metode analitik menganalisis tegangan dan deformasi di sekitar lubang bukaan. Teknik-tekniknya seperti perhitungan numerik, simulasi analogi, dan metode fisik. Metode empirik menilai kestabilan sebuah tambang bawah tanah atau terowongan dengan menggunakan analisis statik pendekatan empirik terbaik, yaitu ada NGI, Benwaski, dan Tresagi. Metode keseimbangan. Metode yang menggunakan prinsip keseimbangan gaya. Metode ini juga dikenal dengan metode irisan karena bidang kelongsoran dari lereng tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Dalam metode limit equilibrium terdapat dua asumsi bidang kelongsoran, yaitu bidang kelongsornya yang diasumsikan berbentuk kriskular dan bidang kelongsoran yang diasumsikan bentuk non-kriskular. Adapun faktor-faktor kestabilan lereng. Yang pertama itu ada keruntuhan pada lereng alami atau buatan disebabkan oleh adanya perubahan akibat topografi, seismik, aliran air tanah, kehilangan kekuatan, perubahan tegangan, dan iklim. Yang kedua itu ada jenis dan keadaan lapisan tanah atau batuan pembentuk, bentuk geometris, penampangan lereng, penambahan kadar air pada tanah berat, dan distribusi beban serta getaran atau gempa. Yang ketiga itu ada tahanan geser pada setiap permukaan yang runtuh yang memungkinkan terjadinya lebih besar dari tegangan yang bekerja. Yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemantapan lereng dapat menghasilkan tegangan geser pada seluruh massa tanah dan terjadi suatu gerakan. Penanganan dan kekuatan lereng. Metode yang digunakan seperti pengurangan massa tanah, pembuatan trap atau benching, berm, drainase bawah permukaan, drainase permukaan, perbaikan struktur sungai, dan pemanfaatan vegetasi dapat dikategorikan sebagai metode kontrol. Penanganan dengan angkur tanah, perkuatan geosistensi, shoulder piles, kerucuk, dinding penahanan tanah, dan brojong dapat dikategorikan sebagai metode perkuatan. Faktor yang menyebabkan kestabilan lereng. Yang pertama ada faktor yang menyebabkan kenaikan tegangan meliputi 1. Berat unit tanah karena pembahasan. Yang kedua, adanya tambahan beban eksternal. Yang ketiga, bertambahnya kecuraman lereng. Yang keempat, bekerjanya beban goncangan. Lalu, faktor yang menyebabkan penurunan kekuatan yaitu pertama, absorpsi air. Yang kedua, kenaikan tekanan pori. Yang ketiga, beban goncangan berulang. Yang keempat, proses pelapukan. Yang kelima adalah tegangan yang berlebihan pada lempung sensitif. Tindakan perbaikan. Yang pertama ada metode geometris. Metode ini biasanya digunakan sederhana dengan hemat biaya, dengan mengubah kemiringan geometris dari yang lereng curam menjadi lereng yang lebih landai. Stabilitas lereng dapat ditingkatkan. Cara ini dapat dilakukan dengan memotong lereng dan memindahkan beban eksternal apapun di atas lereng tersebut untuk menimbun kembali ujung kaki lereng. Akan tetapi metode ini digunakan jika memiliki ruang yang cukup. Yang kedua adalah metode drainase. Salah satu faktor keruntuhan lereng adalah saturasi dan tekanan air pori. Jika sistem drainase telah disediakan, kemungkinan membangun tekanan air pori dan kejenuhan lapisan tanah dapat diminimalkan. Cara ini sangat efektif. Yang ketiga adalah metode struktur penahan. Cara ini umumnya lebih mahal karena fleksibilitasnya dalam situs dibatasi. Itu selalu metode yang paling umum digunakan.
Prinsip metode ini yaitu menggunakan struktur penahan untuk menahannya ke bawah dari massa tanah. Struktur penahan merupakan dinding penahan. Selanjutnya adalah perkuatan lereng. Perkuatan lereng merupakan tindakan yang pada prinsipnya bertujuan untuk memperbesar kekuatan atau strength tanah atau batuan sehingga lereng lebih mantap. Tindakan perkuatan harus diperhatikan, yaitu pertama jenis material yang dihadapi, yang kedua jenis keruntuhan yang berpotensi untuk timbul, dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan keruntuhan lereng. Selanjutnya itu pemantauan lereng. Pada dasarnya pemantauan lereng adalah pemeriksaan dinding pit terhadap kemungkinan terjadinya suatu kestabilan. Kemudian dapat diambil tindakan pencegah atau perbaikannya. Lereng yang dirancang dengan sangat berhati-hati sekalipun tetap mempunyai kemungkinan untuk menjadi tidak menetap dikarenakan yang pertama asumsi penyederhanaan dan karakteristik massa batuan yang kompleks. Kedua itu penyediaan akan menghasilkan ketidakpastian dan kemungkinan kegagalan desain. Yang terakhir itu ada ketidakpastian yang berhubungan dengan geometri, berarti diperlukan pemantauan reguler lereng tambang untuk memverifikasi. Terdapat beberapa tanda-tanda ketidakmantapan lereng yang penting untuk diketahui. Tanda-tanda ini dapat dilihat secara visual. Selain itu, program pemantauan yang baik dengan menggunakan peralatan yang sesuai akan dapat pula memberikan peringatan awal mengenai kestabilan lereng. Pengamatan visual rekahan tarik bisa dilihat seperti gambar di samping. Rekahan tarik atau dapat jika material telah bergerak ke arah pit. Yang kedua itu akses yang aman terus dijaga di daerah yang langsung berada di lokasi pengembangan aktif. Yang ketiga itu ada pemindahan, ini dapat terdeteksi dari lantai pit. Yang terakhir itu sangat penting untuk secara reguler menginspeksikan cache dari high well di atas daerah penambangan aktif. Selanjutnya ada scraps. Scrap terjadi jika material telah bergerak ke bawah secara vertikal atau hampir vertikal. Material dan permukaan scrap dapat tidak stabil dan harus dipantau secara benar, seperti gambar yang ada di samping. Berikutnya yaitu ada metode kelongsoran, di mana kestabilan lereng dari analisis kestabilan lereng dilakukan untuk menentukan faktor aman dari bidang longsor yang potensial, yaitu dengan menghitung besarnya kekuatan geser untuk mempertahankan kestabilan lereng dan menghitung kekuatan geser yang menyebabkan kelongsoran, kemudian keduanya dibandingkan. Longsoran merupakan suatu bencana alam yang sering terjadi pada lereng-lereng alami maupun lereng buatan. Kelongsoran lereng terjadi pada saat musim hujan, dan itu terjadi akibat peningkatan tekanan air pori pada lereng. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, meskipun suatu lereng telah stabil dalam waktu yang lama, lereng tersebut dapat menjadi tidak stabil karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, dari jenis dan keadaan lapisan tanah atau batuan pembentuk lereng tersebut. Kemudian yang kedua, bentuk geometris penampang lereng, misalnya tinggi atau kemiringan lereng tersebut. Yang ketiga, penambahan kadar air pada tanah, misalnya terdapat rembesan air atau infiltrasi hujan. Kemudian yang keempat, berat dan distribusi beban. Dan yang terakhir, getaran atau gempa. Kemudian ada klasifikasi massa batuan untuk longsoran. Sistem klasifikasi massa batuan rock mass rating, di mana rating setiap parameter dijumlahkan untuk memperoleh nilai total dari rock mass rating. Parameter-parameter berupa unconfined compressive strength, rock quality designation atau RQD, joint spacing, joint condition, groundwater condition. Kemudian ada 6 parameter RMR. Yang pertama, kuat tekan batuan utuh, strength of intact rock material, di mana pengujian kuat tekan batuan atau
uniaxial compressive strength dilakukan untuk mendapat nilai kuat tekan batuan utuh. Kemudian ada RKD, menjadi sebuah informasi untuk memperkirakan kualitas dari massa batuan secara kuantitatif, disebut sebagai RKD. Kemudian ada spasi ketidakmenerusan atau spacing of discontinuity. Rekahan atau kekar cenderung akan memperburuk kekuatannya karena sebagai salah satu bidang diskontinu. Kondisi ketidakmenerusan atau condition of discontinuity. Kondisi ketidakmenerusan merupakan parameter yang sangat kompleks dan terdiri dari sub-sub parameter seperti persistence, roughness, filling, weather, dan jarak antar kekar. Kondisi air tanah atau debit aliran air tanah akan mempengaruhi kekuatan massa batuan. Oleh sebab itu diperlukan perhitungan dalam klasifikasi massa batuan. Kemudian yang keenam ada orientasi ketidakmenerusan, orientation of discontinuities. Kekar atau join, rekahan-rekahan pada batuan yang berbentuk lurus, planar, dan tidak terjadi pergeseran.